dan dalam segala peristiwa kehidupan dunia ini. Dalam kalender gerejawi, minggu ini ditandai dengan simbol warna hijau. Warna hijau melambangkan tanaman yang bertumbuh subur, yang memiliki makna jika kita turut dipanggil untuk mengalami pertumbuhan rohani dan pengharapan oleh karya kerajaan Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Karena itu, mari bersama kita turut menyediakan diri diperbaharui oleh Allah melalui ibadah hari ini. Dalam situasi dunia yang tidak mudah sekarang, banyak orang resah. Tapi umat Tuhan dimampukan untuk terus bersyukur dalam setiap keadaan. Kasih-Nya yang besar, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 13 bait pertama sampai dengan ketiga, kita masuk ke rumahnya. Kita akan pujikan dengan sukacita, silakan bertepuk tangan. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Yesus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita bersyukur karena Allah Sang Khalik langit dan bumi telah menyertai kita dalam segala jerih juang perjuangan hidupan kita. Marilah kita memasuki ibadah pagi hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 242 bait yang pertama. Muliakan Allah, muliakan
kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun memenuhi hati dan membaharui hidup saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara dan saudari, sahabat dan anak-anak di dalam Tuhan Yesus. Dalam kalender gerejawi, minggu biasa ini ditandai dengan simbol warna hijau. Warna hijau melambangkan tanaman yang sedang tumbuh subur dan yang memiliki makna pengharapan akan pembaruan dan perkembangan kehidupan. Dalam ibadah ini kita dipanggil untuk mengalami pertumbuhan rohani karya Roh Kudus sesuai dengan teladan hidup Tuhan Yesus. Karena itu, mari bersama dengan segenap umat Allah kita meneguhkan tekad mengikut Tuhan yang diwujudkan dalam kesediaan membarui diri dengan karunia Roh Kudus. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 16, bait yang pertama sampai dengan bait yang keempat. Ya Khalik semesta. Firman dan Putra, mohon dengarlah yang berseru. Firman dan Putra, mohon dengarkanlah yang berseru. Datang ya Roh Kudus dan hati umat-Mu. Datang ya Roh Kudus dan hati umat-Mu. Yakinkanlah dengan kuasa-Mu, pimpin jemaat-Mu, beri sukacita-Mu, tinggal serta. Bagi-Mu ya Esa, kekal abadilah. Yang Maha
sabda pembimbing pagi hari ini. Marilah kita camkan kebenaran firman Tuhan tentang nubuat keselamatan dari Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, yang menjadi dasar pengharapan orang percaya. Oleh karena Sion aku tidak berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang atasmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita masih sering melakukan hal-hal yang belum berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu marilah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kami ajak untuk bangkit berdiri, mengaku akan dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Namun apakah yang membedakan kita sebagai orang percaya? Yang membedakan yaitu kesadaran yang membuat kita datang dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita akui segala dosa dan kesalahan yang selama ini pernah kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ambillah waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi, menyampaikan segala kesalahan dosa yang pernah kita lakukan. Ya Bapa, demikianlah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam jemaat. Ampunilah kami akan dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami memohon rahmat Bapa Surgawi. Amin. Marilah kita sambut dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 23, bait yang pertama dan kedua, Ya Allah Bapa.
berita anugerah. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa. Bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Selarah firman Tuhan dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ketiga sampai yang keempat, demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut lengkap Kidung Jemaat 38 bait yang pertama dan kedua. Dosa dunia hapuslah. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan hebatlah. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita, berdoa mohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan memberikan waktu pada kami semua untuk beribadah pagi hari ini. Semua ini adalah kasih penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh dengan sukacita di dalam ibadah pagi hari ini. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus membimbing kami semua, sehingga kami diberikan roh hikmat pengertian, sehingga kami mampu mengerti dan paham akan rahasia kebenaran firman. Tuhan, serahkan hidup kami hari ini untuk menerima kebenaran firman, dan biarlah bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di dalam
kitab suci terjemahan baru terbitan Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Pada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan dalam Alkitab yang kita baca pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, Shalom. Puji Tuhan, kita naikkan syukur pada Allah atas penyertaan dan pemeliharaannya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022. Baik yang dilaksanakan dalam tatap muka seperti sekarang ini, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikian juga bagi kita yang beribadah melalui daring atau online. Sungguh besar kasih anugerah Allah kepada kita yang tetap setia dalam perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu kita naikkan syukur untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kalimat yang tidak asing kita dengar, yaitu kalimat ucapan selamat menempuh hidup baru. Sebuah kalimat yang sering kita dengar, bahkan kita juga sering menggunakannya dalam sebuah peristiwa yang kita sampaikan atau kita ucapkan,
kepada saudara kita atau teman kita atau sahabat kita yang sedang melangsungkan pernikahan. Ucapan selamat menempuh hidup baru yang kita sampaikan, baik secara langsung kepada kedua mempelai apabila kita dapat bertatap muka, maupun sekarang dapat dilakukan melalui daring, melalui peralatan elektronik. Ucapan selamat menempuh hidup baru yang kita sampaikan ini memiliki makna atau mengandung makna harapan dan doa. Harapan agar mempelai dalam melangkah memasuki kehidupan yang baru selalu rukun, saling mengisi, saling setia, saling mendukung untuk membangun rumah tangganya dalam kebersamaan antara kedua belah pihak. Mengandung makna doa. Semoga rumah tangga mereka langgeng dan diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu, setelah kedua mempelai melangsungkan pernikahan, mereka pada waktu berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan dan bersama-sama untuk membangun rumah tangga. Keduanya memasuki babak baru di dalam kehidupannya. Babak baru dalam perjalanan hidupnya, yaitu perjalanan hidup yang mereka berdua alami. Ada perubahan status yang baru, yaitu sebagai suami dan istri. Mereka masing-masing seharusnya tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi semestinya saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Terus belajar menyatukan perbedaan yang terdapat dalam masing-masing pribadi, seperti misalnya kelebihan suami mestinya untuk melengkapi kekurangan istri. Demikian juga sebaliknya. Sang suami sebagai ciptaan yang lebih kuat akan menjadi pelindung bagi sang istri yang lebih lemah. Demikian juga kelembutan dan kesetiaan seorang istri akan menjadi pendorong semangat sang suami. Mereka saling menopang satu dengan yang lainnya untuk membangun rumah tangga menjadi utuh, kokoh, dan kuat. Demikian juga kesatuan suami istri semestinya membangun dan menyatukan kedua keluarga besar dari pihak suami maupun pihak istri. Mereka akan menjadi satu bersama-sama membangun keluarga besar. Mereka harus menyadari akan tugas tanggung jawab masing-masing untuk saling membangun rumah tangga, untuk saling menjalin hubungan yang baik, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya, sehingga terbangunlah rumah tangga menjadi utuh dan kokoh. Bukan tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan hidup sebelum menjadi suami istri, masih memegang egois masing-masing. Yang ini akan membahayakan keutuhan rumah tangga mereka. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu kesatuan dalam membangun rumah tangga, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam rumah tangga. Itulah kalau kita memaknai akan kalimat selamat menempuh hidup baru yang kita sampaikan kepada saudara kita yang melaksanakan pernikahan.
Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, demikian juga pagi hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam perjalanan sebagai umat yang telah mengalami hidup baru. Sebagai umat yang semestinya meninggalkan kebiasaan atau hidup yang lama. Melalui pengajaran dan penggembalaan Rasul Paulus, jemaat menjadi mengenal Allah. Tidak hanya yang demikian, jemaat yang telah mengalami hidup baru ini, jemaat diperkaya dengan berbagai beragam karunia roh. Kekayaan karunia roh yang diberikan kepada jemaat Korintus mestinya dipahami untuk membangun persekutuan. Namun, di dalam perjalanan iman percayanya, terdapat berbagai kelompok yang memulai ada tanda-tanda tidak menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lain. Tidak menjalin saling menghargai dan menghormati. Sehingga hal ini membahayakan keutuhan mereka sebagai jemaat. Terlebih lagi, Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat adalah tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam surat Rasul Paulus pasal yang ke-12 ini terlihat di ayat yang pertama. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Pada saat jemaat di Korintus ini belum mengenal Allah, dikatakan di ayat 2, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Sehingga dari tulisan Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat yang di Korintus ini, di pasal 12, terlihat ada gejala jemaat di sana mulai mementingkan diri sendiri, mengejar karunia roh secara pribadi, mengabaikan persekutuan. Karena kalau kita melihat latar belakang jemaat yang ada di Korintus, mereka hidup yang didasari dengan pengetahuan filsafat Yunani yang luar biasa, sehingga mereka mengutamakan atau pengalaman-pengalaman roh lebih berharga daripada pengalaman-pengalaman secara materi. Ini membuat mereka mencari pengalaman-pengalaman atau karunia roh yang menjadikan mereka menyombongkan diri, membuat mereka menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Inilah yang memprihatinkan Rasul Paulus melihat perkembangan jemaat yang dibangun di Korintus. Melihat hal tersebut, Paulus merasakan sebuah tantangan dalam pelayanan pengembalaannya kepada jemaat di Korintus. Terlebih lagi, Rasul Paulus harus menghadapi orang-orang Yahudi yang ingin menghentikan dalam pelayanan dan pengajarannya. Namun, melalui keteladanan Rasul Paulus dengan bersikap positif dan optimis,
bahwa jemaat yang di Korintus dapat digembalakan melalui kekayaan karunia roh yang diterimanya. Sehingga jemaat yang di Korintus di dalam penggembalaan Rasul Paulus tetap dapat mengikut Tuhan dengan terus diperbarui, dibentuk seturut dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus ada dua penekanan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat untuk membangun kembali pemahaman akan karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan, dianugerahkan Tuhan kepada jemaat. Yang pertama, di dalam pasal 3 dinyatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh. Ini menunjukkan bahwa semua orang percaya telah diterangi oleh Roh Kudus yang satu dan yang sama untuk berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kembali, membangun kembali pemahaman akan karunia roh. Rasul Paulus membangun kembali pemahaman akan karya Roh Kudus kepada jemaat yang di Korintus. Ciri pekerjaan Roh Kudus yang pertama terutama yaitu menjadikan orang dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Artinya memuliakan Yesus. Jemaat Korintus diingatkan kembali tentang keberadaan mereka sekarang. Sebagai jemaat Tuhan yang dapat mengenal Allah Tritunggal adalah oleh karena karya Roh Kudus yang satu dan yang sama. Kali ini dikatakan oleh Rasul Paulus agar jemaat di Korintus dapat membedakan apakah ilham Roh Kudus pada seorang dan ilham roh yang lain yang dialami oleh jemaat ketika mereka bersama-sama dalam persekutuan. Rasul Paulus meluruskan pemahaman jemaat dengan bahasa yang sederhana. Bahwa apabila seorang berbicara dalam pertemuan jemaat, yang diperhatikan, yang perlu diperhatikan, bukanlah penampilan yang mempesona dengan berbagai kata-kata yang indah, melainkan isi perkataannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena setiap ilham, penyampaian berita yang tidak membawa orang dituntun untuk mengakui dan menyatakan sikap dan perilaku sesuai dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka tentu itu bukanlah ilham Roh Kudus. Ilham Roh Kudus erat hubungannya dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat orang percaya menyatakan hidupnya lahir baru yang ditandai dengan pertobatan dan menerima tanda baptisan. Di dalam baptisan, peristiwa menerima tanda baptis, orang percaya menyatakan pengakuannya
iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Pagi hari ini, melalui pengajaran Rasul Paulus, bagaimana seorang bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan karena hasil pengetahuannya, melainkan karena karya Roh Kudus sendiri. Sehingga jemaat yang telah lahir baru diterangi oleh Roh Kudus untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah jemaat menerima baptisan sebagai tanda pertobatan dan masuk di dalam kehidupan yang baru, adalah karya Roh Kudus. Demikian juga Roh Kudus memperkaya dengan beragam karunia, dengan berbagai karunia roh, oleh Roh yang satu dan yang sama, yang tadi membuat orang percaya bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu, di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, menunjukkan bahwa sama roh yang memberikan pengertian atau penerangan, memberikan pengertian atau menerangi jemaat itu dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan. Adalah roh yang sama yang mengaruniakan karunia-karunia roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semuanya. Karunia roh yang diperkaya untuk melengkapi jemaat di Korintus. Demikian juga kepada kita sekalian yang telah lahir baru dan hidup yang baru. Setiap karunia roh diberikan untuk pertumbuhan jemaat menuju kedewasaan dalam pengenalan Allah dan firman-Nya dan membangun tubuh Kristus dalam persekutuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita pada masa-masa untuk melakukan reorganisasi kepengurusan di gereja. Sebagai jemaat yang telah mendapat kasih karunia Allah, yang pertama dapat mengenal Yesus adalah Tuhan. Yang kedua diperkaya dengan karunia-karunia roh. Di mana seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu, karunia-karunia roh yang diberikan kepada jemaat adalah anugerah yang diberikan kepada tiap orang secara khusus sesuai dengan kehendaknya. Ini menunjukkan bahwa setiap umat atau orang percaya yang memiliki karunia-karunia roh bukanlah karena usaha mereka. Seperti yang dibayangkan atau dipahami oleh jemaat yang di Korintus. Dia berusaha secara pribadi untuk mencapai pengalaman-pengalaman rohaninya dengan mengabaikan persekutuan. Akhirnya menjadi kesombongan dan mengancam perpecahan, membahayakan keutuhan
jemaat sebagai tubuh Kristus. Demikian juga kita. Karunia-karunia roh yang telah dikaruniakan kepada kita sebagai orang percaya yang telah hidup baru. Allah mengatakan, surat Rasul Paulus menyatakan bahwa semua itu untuk digunakan bersama-sama. Seperti penggambaran suami istri yang tadi. Sebelum menjadi suami istri, mereka memiliki kepentingan sendiri-sendiri, maunya sendiri-sendiri. Tetapi begitu masuk di dalam kehidupan yang baru, menempuh hidup baru, mereka bersama-sama berkomitmen untuk membangun rumah tangga. Karya Roh Kudus yang satu dan yang sama, yang berkarya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah anugerah Allah, yang menjadikan kita dimampukan untuk mengenal Allah secara benar dan bersama-sama membangun jemaat melalui karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu, kadang ada pemahaman yang demikian. Sering kami berdiskusi mengenai hal-hal yang sederhana, namun hal ini ternyata menarik untuk didalami. Apa sih bedanya karunia roh dengan bakat? Karunia-karunia roh dengan bakat. Bapak Ibu, di dalam pengajaran Rasul Paulus nyatakan bahwa jemaat di Korintus supaya dapat membedakan ilham roh dan yang bukan. Bakat itu dapat diuji apakah bakat itu adalah karunia roh dari Tuhan. Ada seorang yang memiliki bakat menyanyi dengan suara yang indah, mampu menyanyikan lagu-lagu yang luar biasa. Tetapi apa yang dilakukannya? Ternyata untuk dirinya sendiri, untuk memuliakan dirinya sendiri. Itu jelas bukan karunia roh. Tetapi bakat dapat dirubah oleh roh menjadi karunia yang di dalamnya nanti akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak bakat-bakat yang sekarang ada di dalam jemaat. Namun apakah ini menjadi karunia roh, menjadi berkat bagi kita semua? Atau hanya disimpan atau dipakai untuk kemuliaan diri sendiri? Pagi hari ini kita dipanggil bersama-sama melalui roh yang sama, memberikan pengetahuan tentang Tuhan secara benar, memberikan kelengkapan kita akan karunia-karunia yang sekarang kita terima untuk membangun bersama-sama tubuh Kristus menjadi kuat, kokoh, dan utuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus mengingatkan kita semua bahwa karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita agar kita dapat menjadi pengikut Tuhan secara benar dan terus membarui diri dalam pemahaman dan pengenalan akan Allah di dalam
Yesus Kristus. Dan kita membuka kehidupan kita untuk mau dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengambil saat teduh untuk merespon firman Tuhan pagi hari ini, untuk mengoreksi kehidupan kita. Roh Kudus yang satu dan yang sama, yang telah memberikan menerangi kehidupan kita sebagai umat percaya, sehingga mampu untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, yang memperkaya kehidupan kita dengan karunia-karunia roh. Mari kita berdoa secara pribadi untuk mengoreksi kehidupan kita. Apakah karunia-karunia roh yang ada di dalam kehidupan kita sudah kita nyatakan di dalam kehidupan kita bersekutu? Mari kita berdoa, menanggapi firman dan kita naikkan doa-doa syafaat kita, yang nanti kita akan akhiri dengan bersama-sama untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa Surgawi, hamba-Mu dalam menyampaikan firman telah berhenti, namun kami percaya bahwa Roh Kudus tetap menyala di dalam kehidupan kami, sehingga mengajar kami semua mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sebagai jemaat yang hidup baru, yang Tuhan perlengkapi dengan karunia-karunia roh yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, biarlah ini menjadi bagian perjalanan kami untuk mengikut Tuhan. Firman-Mu menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Dan biarlah ini Tuhan meteraikan menjadi berkat bagi kehidupan kami yang makin hari kami makin mengenal Engkau. Melalui pemahaman kami membarui hidup kami atas karunia-karunia roh yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami dimampukan untuk mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami, di dalam persekutuan gereja sebagai tubuh Kristus membangun bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu yang menerima, demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan ajarkan sehingga kami mampu untuk melakukan. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami sakit penyakit di dalam hidupnya. Kami tahu Tuhan, Kau adalah sumber kesembuhan. Oleh sebab itu kami bersama-sama menaikkan permohonan kepada-Mu. Kiranya Tuhan lawat, Tuhan jamah, sehingga saudara kami ini mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Baik melalui doa-doa yang disampaikan oleh berbagai saudara, demikian juga melalui usaha yang dilakukannya, melalui tindakan medis. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu adalah rancangan yang baik karena Engkau mengasihi. Kami juga berdoa untuk pemuda remaja yang pada saat ini mau mempersiapkan diri di dalam tugas tanggung jawab sebagai pelajar. Kiranya Tuhan berkati, sehingga di dalam menempuh ilmu boleh Tuhan berikan kemampuan untuk menyelesaikan dengan baik, karena Engkau adalah sumber pertolongan.
Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk program gereja, di mana kami sudah melakukan rancangan-rancangan, kiranya Tuhan berkati, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, dan kiranya semuanya boleh Tuhan berkati untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Demikian juga yang di tempat ini dan tempat-tempat di pepantan yang lain. Tuhan berkati, dan biarlah semua boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan menjadikan pegangan di dalam kehidupannya. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami juga menaikkan doa atas pemerintahan kami, dari pusat hingga daerah. Tuhan berkati semua pemimpin yang mengampu di dalam tugas tanggung jawabnya. Tuhan berikan roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga di dalam memimpin dimampukan untuk mewujudkan cita bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang sejahtera. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pagi hari ini. Dari permulaan hingga akhir, kiranya Tuhan sendiri yang akan mengampu dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kami semua. Bapa Surgawi, itulah doa-doa permohonan dan syafaat yang boleh kami sampaikan, dan kami boleh menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengakui iman saya yang akan dipandu oleh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tibalah saatnya kita diberikan waktu untuk menyampaikan persembahan kita. Marilah kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan yang kita jadikan landasan dalam persembahan ini diambil dari nasihat Rasul Paulus yang ditulis dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita naikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 145
bait yang pertama dan bait yang ketiga. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Saya bangkit, ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati untuk menaikkan doa persembahan. Bapa Surgawi, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan syukur dan terima kasih atas kesempatan Tuhan untuk kami boleh bersama-sama dalam bersekutu pagi hari ini untuk membawa bagian berkat Tuhan sebagai persembahan kami yang kami kumpulkan di tempat ibadah ini. Tuhan sucikan, Tuhan berkati sehingga persembahan yang boleh kami persiapkan dari rumah dengan hati yang tulus dan kami boleh bersama-sama untuk mengelola persembahan ini untuk menjadikan alat dalam pekerjaan Tuhan dan dapat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan ajarkan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami senantiasa boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sumber berkat. Biarlah kami senantiasa meletakkan hidup kami dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan berkati sehingga takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan sesuai dengan rancangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Nyanyian pengutusan pagi hari ini
kita akan naikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 182 bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga, Ku utus kau. Bapak Ibu, lagu ini adalah penyataan Tuhan kepada kita. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat bergeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Utus kau kepada yang tersisih. Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri. Hatinya dirundung sendu, sebatang kara tanpa andai tolak. Ku utus kau membagi kasihku. Kalau Bapa mengutusku, utus kau. Saudara-saudariku di dalam Kristus, marilah kita lanjutkan perjalanan hidup pada lembaran baru di tahun 2022 ini dalam damai sejahtera Tuhan. Mari menjadi pengikut Tuhan dengan setia dan hidup yang menyatakan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, tempat melabuhkan pengharapan akan pembaruan segenap ciptaan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sekalian kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita naikkan pelengkap Kidung Jemaat 227 bait pertama dan kedua. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati, akan tepiskan tirai halang pandang, terlihat surya yang cemerlang.
tak kuabaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Silakan duduk. Saat teduh untuk kita berdoa secara pribadi. Ibadah usai.